Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, Romo Adnan Berganis PR, yang akan menemani kalian sepanjang hari ini dengan renungan yang saya bawakan ini. Selamat menonton, selamat berefleksi. Bacaan dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 13 sampai 21. Pada waktu itu Rasul Petrus dan Yohanes dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Ketika para pemimpin Yahudi dan tua-tua umat serta ahli-ahli Taurat melihat keberanian mereka, padahal keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan para rasul itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Maka mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang. Lalu berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Setelah kedua rasul itu disuruh masuk lagi, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus.
Manusia sering menuntut adanya bukti dari sebuah peristiwa atau kejadian. Tanpa bukti, sulit sekali orang percaya dan menerima kesaksian kita. Yang ada malah kita dicap sebagai mengada-ada, berhalusinasi, merekayasa atau mengarang cerita. Hal ini juga dialami oleh Maria Magdalena sebagaimana dikisahkan dalam Injil Markus hari ini. Masih pagi-pagi hari pertama minggu itu, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Mungkin kita akan bertanya, di manakah para lelaki, para murid Yesus yang gagah perkasa itu? Apakah mereka masih tertidur pulas atau masih mengorok? Ternyata mereka sedang berkabung dan menangis. Maria Magdalena menceritakan bahwa ia melihat Tuhan Yesus hidup, namun mereka tidak percaya. Cerita Maria Magdalena ini sulit dipercaya oleh mereka, karena dalam budaya Yahudi, wanita adalah kaum lemah, kaum kelas 2, dan sulit untuk dipercaya. Bukan cuma itu, Yesus juga sudah menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid yang pada waktu itu sedang dalam perjalanan ke luar kota. Namun kesaksian mereka ini pun ditolak, tidak diterima, dan sulit dipercaya oleh teman-teman mereka. Yesus mengkritik ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Yesus juga tahu akan kondisi dan keadaan mereka yang sangat lamban untuk percaya. Yesus tidak mau berita tentang kebangkitannya hanya didapat oleh mereka melalui cerita orang lain. Yesus mau agar mereka sendiri melihat dan menyaksikan langsung bahwa Dia benar-benar bangkit. Karena bisa saja jika mereka tidak melihat Yesus yang bangkit, mereka akan canggung, takut, dan malu untuk memberitakan hal tersebut karena mereka tidak memiliki dasar yang kuat. Yesus juga mau menunjukkan kepada mereka bahwa seorang wanita yang lemah dan kelas 2 melalui kebangkitannya, Yesus mengangkatnya menjadi kaum kelas pertama setara dengan laki-laki. Peristiwa kebangkitan Yesus mengalahkan semua kelemahan manusiawi dan memenangkan manusia. Yesus memulihkan dan menyembuhkan martabat kaum perempuan yang terluka. Yesus mau agar peristiwa kebangkitannya menjadi fakta historis dan bukan cerita dongeng atau cerita rekayasa. Oleh karena itu, ketika ke-11 muridnya sedang makan, Yesus datang menampakkan diri kepada mereka. Setelah mereka mengalami langsung Yesus yang bangkit yang hadir di tengah-tengah mereka, barulah Yesus mendorong mereka untuk pergi ke seluruh dunia dan beritakan Injil kepada segala makhluk. Yesus menjanjikan bahwa Dia akan selalu bersama-sama dengan mereka, selalu menyertai mereka. Inilah yang mengubah hidup para murid. Mereka menjadi tegar dan berani untuk mewartakan bahwa Kristus benar-benar bangkit. Yesus juga telah membekali mereka dengan pengajaran dan pengalaman yang merupakan dasar yang kokoh bagi pewartaan Injil. Yesus akan senantiasa turut bekerja di dalam dan melalui para murid, sehingga berita Injil dapat disebarkan dan banyak orang bertobat dan percaya. Kelak Yesus akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai para murid di dalam mewartakan Injil di segala penjuru. Dengan demikian, kesaksian para murid tentang kebangkitan Kristus adalah pemberitaan yang jelas, nyata, dan tidak dapat dibantah. Bahkan mereka diteguhkan oleh Kristus untuk memberitakan Injil bukan dengan kuasa mereka sendiri, melainkan kuasa Allah akan selalu dan senantiasa dicurahkan bagi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kesadaran akan pengalaman bahwa Kristus telah bangkit dan tinggal di antara mereka memupuk dan memotivasi para murid
untuk berani bersaksi. Petrus dan Yohanes dipenuhi dengan Roh Kudus, bangkit dari keterpurukan dan imannya, bangkit dengan gigih mewartakan Injil tentang Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati kepada masyarakat Yahudi. Petrus dan Yohanes mewartakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Pewartaan Petrus dan Yohanes ini membuahkan hasilnya, yaitu banyak orang percaya. Sekalipun membuahkan hasilnya, namun Petrus dan Yohanes harus menghadapi sidang di Yerusalem. Mereka dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Para pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli-ahli Taurat berusaha untuk mencari-cari kesalahan agar dapat menghukum mereka. Mereka bahkan mengancam dan melarang Petrus dan Yohanes untuk tidak boleh mengajar dalam nama Yesus. Akan tetapi, kesaksian dari pengalaman bersama Yesus tidak dapat dihentikan oleh kuasa apapun. Petrus dan Yohanes malah mengkritik mereka bahwa manakah yang lebih benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Petrus dan Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa tidak mungkin bagi kami untuk tidak bersaksi tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Akhirnya mereka takut untuk menghukum Petrus dan Yohanes karena banyak orang menjadi percaya dan memuliakan nama Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan tahu bahwa untuk sampai kepada kepercayaan dan iman yang kokoh membutuhkan proses. Tetapi yang terpenting ialah bahwa kita sebagai orang percaya mesti percaya akan penyertaan Tuhan dalam perutusan hidup kita. Tuhan juga menghendaki kita murid-Nya untuk bangkit iman agar tetap percaya kepadanya. Melalui para murid-Nya, Tuhan menghendaki agar warta tentang kebangkitannya sampai kepada kita. Karena itu Tuhan mendorong para murid-Nya untuk pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jika para murid tidak mewartakan tentang hal ini, mungkin bisa jadi kita pun tidak akan tahu, apalagi percaya bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kita mesti bersyukur bahwa berkat pewartaan para murid Yesus, warta tentang kebangkitannya dapat sampai kepada kita, dan kita pun dapat mengimani Kristus sampai pada detik ini. Tak hanya para murid, Tuhan juga mendorong kita untuk pergi dan beritakan Injil kepada semua orang yang kita jumpai, baik yang belum percaya kepada Kristus maupun yang sedang surut imannya oleh karena penderitaan dan tekanan beban hidup. Yang pasti adalah kebangkitan Kristus mengalahkan semua kelemahan kita, semua ketakutan kita, semua kecemasan kita, dan memahkotai kita dengan kekuatan, keberanian, dan pengharapan. Kebangkitan Kristus meneguhkan iman kita dan membuat iman kita berkobar-kobar. Kebangkitan Kristus menunjukkan kepada kita bahwa yang kita imani bukanlah hal yang percuma, bukanlah hal yang sia-sia. Kita diminta oleh Kristus untuk beritakan Injil ke seluruh dunia sebagai wujud iman yang teguh kepadanya. Kristus membangkitkan dan mengokohkan iman kita sehingga kita siap untuk melaksanakan perintahnya sampai ke ujung bumi. Tuhan tahu bahwa untuk saat ini iman kita sedang lesu, hampir tidak bangkit oleh karena mewabahnya virus corona. Karena itu, Tuhan yang bangkit hadir di tengah-tengah kita, membangkitkan kembali iman kita, menumbuhkan kembali iman kita.
karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita, akan selalu menyertai kita. Tak ada yang bisa merampas kita dari Kristus, karena kebangkitannya telah memenangkan kita. Penyertaan Kristus secara faktual akan dinyatakan melalui kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Kuasa Tuhan menyertai para murid-Nya, menyertai juga setiap generasi Kristen sepanjang zaman. Medan pewartaan Injil tentu berubah, bahkan makin sulit. Namun kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Maka setiap pengikut Tuhan yang setia memberitakan Injil mesti tetap mengandalkan penyertaan Tuhan secara penuh. Marilah kita berani diutus untuk mewartakan Injil, karena kita yakin bahwa Tuhan yang mengutus kita akan selalu menyertai kita. Marilah kita memohon kehadiran Roh Kudus agar memampukan kita untuk lebih mengandalkan kuasa Tuhan dan bukan kuasa kita sendiri. Amin. Selamat pagi. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, dan juga komen agar video ini bisa Bapak Ibu Saudara-saudari tonton setiap hari.